Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kami berada di Madinatul Munawwarah, tepatnya di Hotel Pariwisata. Alhamdulillah dekat dengan masjid. Hari ini kami diamanahkan untuk membawa rombongan Pemprov Sumatera Utara. Banyak yang ikut dalam peserta umrah kali ini dari orang-orang yang istimewa, penuh prestasi. Salah satunya adalah adinda kami Zahran Auzan, peserta terbaik 2 MHQ Musabaqah Hifdzul Quran tingkat internasional di Mekah. Alhamdulillah, luar biasa. Peserta termuda, juara 2 dari Indonesia, tingkat internasional pula, Masya Allah. Kalau saya peserta MTQ hanya tingkat provinsi, tapi di samping saya, Masya Allah, sampai internasional, luar biasa. Hifdzul Quran, hafiz Al-Quran 30 juz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Bagaimana ceritanya Ustadz? Sehingga kalau kita lihat kan anak itu kan kita yang membentuknya seperti itu. Kenapa kok Ustadz bisa tertanam di dalam diri ini anak menjadi hafiz? Bagaimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Auzan itu berproses menjadi anak penghafal Quran. Jadi kalau punya anak penghafal Quran itu tentunya kan jadi keinginan orang tua semuanya gitu kan. Cuma kan sekarang usahanya itu aja yang nggak maksimal. Kalau kami usaha memang maksimal itu. Jadi karena Auzan lidahnya fasih, umur 3 tahun mulailah belajar Iqra, menyebutkan aba, ta, sa, kita ajarkan langsung. Itu mengajarnya itu dinding rumah itu dinding papan, itu udah dicoret-coret kan, ada kapur jahit kan. Nah, itu sisa kapur itu ditulisi ke dinding itu. Manaza, manasa, manasya gitu kan. Dituliskan di dinding supaya dia asal masuk ke rumah itu dia tengok tahu membedakan huruf-huruf itu. Jadi bukan baju aja yang dijahit ya, dinding juga dijahit. Dinding pun juga ikut jadi Masya korban keganasan ayah si Auzan. Allah. Jadi gitulah. Umur 4 tahun udah bisa membaca Al-Quran, cuma yang menghafal tetap dibimbing. Sambil belajar Iqra mulai juga menghafal surah-surah pendek. Cuma modalnya menghafalnya itu satu surah itu
yang nggak sekali semua gitu kan. Misalnya surah At-Tin, kita dudukkan dia di depan kita, taruh rekaman HP, sambil kita ngajarkan langsung dengan suara, direkam dengan HP gitu. Nah, misalnya kita ajarkan surah At-Tin itu 3 ayat aja gitu, nggak panjang-panjang, diulang-ulang sampai 20 menit. Jadi kita pun bekerja menjahit, dia pun bermain dengan HP tadi sambil main di rumah, sambil diputarkan rekaman HP tadi dengan bantu speaker gitu. Jadi setelah 1 jam, Ozan, yuk coba Abi udah istirahat jahit nih. Mana hafalan tadi udah bisa? Ya kalau dia belum bisa, kita bimbing lagi, dituntun lagi gitu, dengan langsung gitu, dengan suara sendiri. Nah, ya begitulah hari-hari. Tapi dia kita lihat bisa bertambah semangat kita. Bisa 1 surah, lanjut 2 surah, bisa 1 juz 30. Ini kenapa nggak diteruskan gitu kan? Nyatanya bisa kok, yang penting diulang gitu kan. Jadi Ozan itu sebenarnya di usia 9 tahun dia sudah tidak lagi masuk sekolah. Nggak lagi masuk sekolah, homeschooling. Ya begitu naik di kelas 3, ya kami memutuskan Ozan itu untuk nggak sekolah, karena kalau sekolah nggak bisa berharap banyak kita. Jadi kalau Ozan itu sejak dia berada di kelas 3 nggak lagi sekolah, menghafalnya dari pagi jam 9 sampai menjelang zuhur itu dikasih kesempatan menghafal 1 halaman. Kalau Ozan selesai dalam setengah jam, silahkan lebihnya bermain. Selebihnya mengulanglah, ganti-gantian kami kalau menyimak dia itu kan, menyimak murojaahnya itu. Cuma karena dia nggak mau disimain, nanti aja Bi, Ozan ngaji kok, murojaah kok gitu. Cuma untungnya ikut MTQ ini, nah di situ Motivasi ya. motivasinya. Jadi 2018 itu dia pernah juara 1 tingkat sumut. Ya hafalan baru, belum lancar, cuma ya belum lancar, mainlah di Kabupaten Langkat, ikut 10 juz, dapat dia juara harapan 3, hafalan baru. Selang 10 hari lagi main di Deli Serdang, kan hafalan makin bagus. Dapatlah harapan 1. Selang seminggu diajak lagi main ke Serdang Bedage, itu hafalan dah makin bagus. Walaupun seminggu itu ngelancari kan lumayan itu kan, lumayan untuk mengelancari hafalannya. Di Serdang Bedage dia juara 1. Ada kelang berapa bulan mainlah di Sumut, juara 1 gitu, 10 juz. Cuma tahun depannya dia nggak lagi ikut 10, karena kan waktu itu kan ada musabaqah tingkat nasional di Sumatera Utara. Jadi tuan rumah kita kan. Jadi musabaqah itu diulang lagi gitu. Jadi yang juara 1 yang musabaqah di tahun itu tuh tingkat sumut diambillah sama pihak LPTQ untuk jadi kafilah khusus. Tapi Ozan keluar dari situ karena dia ikut musabaqah lagi, ikut 20 juz di Deli Serdang. Yang nggak juara cuma dapat harapan 1. Harapan 1 20 juz. Enggak apa-apa Ozan, yang penting murojaahnya utuh 20. Enggak menang enggak apa-apa. Jadi tahun depan punya hafalan 10 lagi, ya ikut 30. Yang nggak menang nggak apa-apa Ozan, itu murojaahnya utuh. Gitu kan. Ada sebagian orang bilang, Pak, kenapa kok ikut 20 Pak, ikut 30? Sayang Pak, ikut 10 kan peluangnya masih banyak Pak. Oh kalau mencari juara ya mungkin ikut 10, tapi kita mencari bisa selesai 30 juz, itu tujuan utamanya. Itu tujuan utamanya, bukan musabaqahnya. Musabaqahnya untuk dia supaya semangat aja. Secara motivasi dia untuk mengejar 30 juz ya. Iya gitu, dia bisa menghafal Quran itu, ya kami ini kan dari orang biasa, bukan ustaz, bukan juga pengajar gitu kan. Jadi rasanya Ozan ini punya hafalan 1 juz, 2 juz, itu rasanya luar biasa, karena kita bukan siapa gitu. Kalau mungkin seorang hafiz yang punya anak itu udah biasa gitu kan. Kita bukan siapa tapi punya anak hafal Quran, rasanya itu wah luar biasa gitu rasanya. Nah, makanya ya udah nggak apa-apa lah, kita di rumah aja, nggak apa-apa lah dapat sehari-hari itu ya untuk lepas sehari kebutuhan pokok aja, yang penting bisa memperhatikan Ozan terus gitu. Jadi kalau Abinya sendiri atau Uminya sendiri untuk hafalan ada berapa juz sehingga termotivasi untuk anak biar supaya bisa melanjutkan, ada berapa juz hafalannya? Nggak ada hafalan. Nggak ada ya? Nggak ada hafal, juz 30 pun kadang kalau diuji kan nggak beres. Nggak beres. Ya dulunya kalau waktu memotivasi Ozan itu menghafal ya juz 2, juz 3, sekarang yuk lomba kita Ozan yuk. Sama-sama menghafal setengah halaman tuh duluan kita menghafal daripada dia. Tapi siang udah lupa, dia tetap ingat gitu kan. Begitu terus. Ya selebihnya karena kita mengontrol murojaah dia. Murojaah 1 hari 10 juz Ozan ya. Kan nggak ngapa-ngapain, udah nggak ngapal. Murojaah 10 juz, baca cepat aja. Nah nanti baru kita dudukkan dia, kita tes. Seolah kita buat macam musabaqah, dia pegang mic, kita kasih soal. Ada juga mic di rumah? Ada mic. Ada. Jadi kita kasih soal, ya kita latih apa yang kurang-kurang, baca segini temponya. Ya, begini ya, diajarlah di situ kan. Selama 30 menit di dalam sehari itu dilatih dengan suara tampilan musabaqah gitu. Selebihnya dia murojaah sendiri. Selanjutnya coba kita panggilkan Ozan ya ke depan ya. Wah, biar supaya ayamnya sini aja. Ya, boleh. Mana Ozannya? Masya Allah. Hah?
Uminya gimana uminya? Ah, kenapa uminya di sini? Ya. Jadi Ozan, kita mau tanya-tanya sedikit ini Ozan. Kira-kira berapa kali disentuh Abi Ozan selama menghafal itu ya? Ya kalau disentuh nggak tahu lah udah berapa, cuman Nggak terhitung ya? iya nggak, memang kalau Abi itu setiap Auzan nggak murojaah itu pasti diingatkannya Auzan murojaah gitu, cuman dia memang nggak langsung marah, nggak langsung sentil, harus memang diperingatkannya. Tapi ketika Auzan sudah bolak-balik peringatkan tetap begitu juga, Habis. itu baru habis sekali mungkin langsung habis itu. Oh ya, Masya Allah. Dan hari ini diumrohkan oleh Pemprov Sumatera Utara juga beserta orang tua beliau. Allahu Akbar. Masya Allah. Itulah berkah dari Al-Quran. Masya Allah. Jika Al-Quran sudah ada di dada kita, insya Allah Allah akan angkat derajat kita, Allah akan muliakan kita. Karena Al-Quran adalah mulia. Al-Quran masuk dalam diri kita, insya Allah kita akan menjadi mulia. Tidak hanya kita saja, tetapi orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, adik kita, keluarga kita, tetangga kita juga akan dimuliakan. Termasuk travel dua cahaya Haramain, karena memberangkatkan orang-orang yang mulia, insya Allah mudah-mudahan Allah muliakan juga. Nah, Amin ya rabbal ini alamin. Dinda kita Auzan ya. Nah, Assalamualaikum Auzan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. bagaimana servis atau pelayanan travel dua cahaya Haramain? Ya, Masya Allah, atau pelayanannya sangat maksimal yang diberikan oleh PT Dua Cahaya Haramain, tentunya membuat rasa haru bagi kami, terutama bisa umroh bersama keluarganya Auzan dan mendapatkan pelayanan yang terbaik dari Dua Cahaya Haramain. Insya Allah ini akan menjadi travel yang berkembang ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Auzan bersama siapa aja Auzan? Bersama Abi dan Umi. Masya Allah, Abi dan Umi yang luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Semoga anak keturunan kita juga dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlul Quran, dekat dengan Quran, di dalam dadanya tersimpan Al-Quran, sehingga kita beserta anak cucu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Auzan, Umi, Abi, terima kasih.